Satu ilmu yang wajib kita miliki adalah ilmu tentang tata cara sholat, karena setiap kita wajib sholat dengan segala macam kondisi keadaan kita wajib sholat. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai di bab atau poin tentang rukuk. Al-Fatihah sudah, atau Fatihah surat, maka setelahnya adalah rukuk. Nabi SAW dalam sabdanya yang panjang, beliau kemudian melanjutkan kalimatnya sumakro mata yasarro ma'aka minal Quran. Jadi setelah diperintahkan Al-Fatihah, maka beliau memerintahkan untuk membaca Al-Quran yang mudah bagimu. Sehingga dalam sholat niku sebenarnya kembali kepada diri kita. Nah, memang kita bisa menghafal yang panjang monggo. Kalau enggak yang pendek-pendek aja. Karena jelas di sini dikatakan mata yasaroma, yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan kemudian nanti dalam bab itu juga adalah seorang imam harus melihat keadaan makmumnya. Makanya sebelum memulai sholat itu disunahkan untuk madhep makmumnya, mengucapkan sawusufakum atau mungkin yang lain yang di bahasa Indonesia yang salah, diluruskan, dirapatkan. Selain mengucapkan itu, juga fungsinya adalah untuk mengetahui makmumnya itu sinten. Oh, pun sepuh-sepuh. Ya, sepuh-sepuh ya berarti tidak boleh panjang-panjang. Karena nanti Mu'adz bin Jabal diingatkan oleh Nabi SAW ketika warganya itu protes, Mu'adz bin Jabal diingatkan, afatanu ya Mu'adz, apakah kamu yang jadi sumber fitnah ya Mu'adz? Padahal Mu'adz niku yang ngimami sholat di kampung ini ku dinteni. Artinya kampung ini ku pokoknya wakah sholat daerah dimami Mas Mu'adz. Nah, ini menunjukkan imam idola. Tapi gitu, kayak itu bener-bener tuh. Jadi sejak dulu niku namanya kaum muslimin itu pun aneh-aneh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namanya ngomong okeh jadi gitu bisa nopo istilahnya tidak menjadi sumber kegaduhan. Nah, kemudian setelah itu kata Nabi sumarka hatta tatma'inna rokian. Kalau sudah si bacaan tadi maka segera rukuk. Rukuklah, dan rukuk itu dengan tumak ninah. Tumak ninah itu kanthi tenang, bukan kesusu gitu kan. Nah, nanti cara tumak ninah yang terbaik ya dengan membaca bacaan rukuknya dengan baik dan bacanya juga enggak kesusu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan keadaan dalam rukuk adalah membungkukkan badan. Misalnya juga ini ngadengnya dengan membungkukkan badan dan kemudian tangan berada di lutut, tangan ini dan lutut. Kemudian di sini disebutkan hadisnya, yaitu dari hadis riwayat Imam Ad-Darimi, la tatimu sholatu ahadikum hatta yusbiro. Sholat kamu enggak sempurna kalau salah seorang di antara kamu tidak menyempurnakan wudu. Summa yukabbiru fayarka, langsung kemudian bertakbir lalu rukuk. Terus bareng ngerampung kayak si ayat atau surat setelah Al-Fatihah, takbirin Allahu Akbar lalu rukuk. Kemudian rukuknya bahwa doa kafaihi ala rukbatai, meletakkan kedua telapak tangannya di lutut. Mungkin enten ini pun kayak tangan ini pun enten lutut, tapi kan ulang kering itu tujuannya ros-rosan. Nah ini harus nah ini kleru nih, artinya harus di lutut, bukan di tulang kering itu. Kemudian hatta tatma'inna mufasilahu wa tastarkhiyya, meletakkan tangan di lutut sampai persendian yang ada dalam keadaan tumakninah dan tenang. Persendian yang ada niku berarti nang geger niku. Geger terus kabeh niku penak sik ngoten. Allahu Akbar, penak sik. Itu udah penak, nyaman, maka baru dibaca apa niku bacaannya.
Nah, kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, fa idza raka'a amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi. Nabi ketika jika rukuk maka beliau meletakkan kedua tangannya di lutut dan meregangkan jarinya. Berarti drijine niku dingake. Sep digocekke ten dengkule, mboten ditutup. Kelihatan biasa yang ditutup rapat wonten niku, nah itu kurang tepat. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud lagi juga Tirmidzi dan Ibnu Majah, summa raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatihi ka'annahu qabidun alaihima. Diletakkan telapaknya ini jarinya ini dibuka di lutut dan seolah-olah digegem kedua lututnya. Koyo-koyo diremet ngono. Namun banter-banter enggak kelaran. Jadi koyok diremet. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan dari Abu Humaid As-Sa'idi, beliau ketika melihat Nabi SAW rukuk, beliau mengatakan la yasubbu ra'sahu wa la yuqni'u mu'tadilan. Beliau ketika rukuk tidak membuat kepalanya terlalu nunduk dan tidak terlalu mengangkat. Umpama niki kepala nih umpami. Ini mboten ditekuk ngeten, juga mboten didangak ngeten. Terus nggih cepet. Jadi umpami kepalane niki kan mboten ngeten, mboten dangak ngoten. Nggih. Dan memang ada orang-orang itu yang sujud itu apa karo sujud rukuk karo ngene bokonge ngarepe mudeng maksudnya nopo. Nah, maka yang benar sebenarnya dari awal dengan takbiratul ihram itu pandangan jenengan itu kan tempat sujud. Pas ngadep niku tempat sujud, maca Al-Fatihah ning tempat sujud, maca surat tempat sujud, pas rukuk ning tempat sujud, pas duduk ning tempat sujud. Pokoke tempat sujud kabeh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Wabisah bin Ma'bad dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW yusolli fakana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi al-ma' lastaqarra." Aku melihat Nabi SAW kalau rukuk itu punggungnya jejeg. Kalau sekiranya dikasih air di sini maksudnya ya enak gelas mboten banyu, cukup ya mboten diteles. Nah, maka air itu akan tetap diam di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini berlaku buat mereka yang punggungnya tidak ada masalah. Nek punggungnya enten kekurangan nih, misal bongkok wonten nggih, ampun. Iki kleru kuwi dijejeg nah piye bongkok. Nggih. Nah, lalu bacaannya napa? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya bacaannya yang pertama Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah, Rabbku yang maha agung. Yang maha agung itu mungkin nyambungin kali bab yang kemarin. Yang kemarin kan dereng rampung. Jadi bumi lapis 7, langit dunia, langit 1, 2 sampai 7, di atasnya Sidratul Muntaha, sebelah Jannatul Ma'wa. Nah, mungkin dhuwure kursi melih mungkin enten toya, dhuwure toya niku enten ares. Dan kemarin tekan ngendi to? Tekan kursi wis belum. Nah, kursi niku nek dibandingke kalih langit sak donya-donyane sak kabeh-kabeh ten ngisor. Niku koyo padang pasir yang luas dibandingkan dengan cincin satu di tengahnya. Nah, cincin niku semua yang ada di bawah kursi Allah itu padang pasir niku si kursi Allah. Lah mungkin arsy Allah niku dibandingin kursinya itu ya kaya cincin dibandingin dengan padang pasir yang luas. Cincin niku sing pundi? Sing kursinya. Padang pasir niku sing arsy Allah. Nah, Allah di atas semua itu dengan kemahabesaran dan kemahaagungan. Ini menunjukkan dengan ini cuwilik banget. Cuwilik banget tapi kemuakine pol. Jenenge menungso niku lho. Kan kursi Allah ini padang pasir niku, terus jenengan langit bumi niku cincin. Padahal ning sore niku kan
planet boten mung bumi tok ngono lho, sak pirang-pirang. Langit ya mung boten dhuwure jenengan tok enten pirang-pirang. Berarti kan ibaratnya kita itu kan cuwilik banget ngoten to. Tapi ya niku kemangkene pol. Lagi dadi lurah ngono mlakune jijik. Sapa wargane ngono gah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih, orang itu kalau kemudian mau menghayati posisi, dia nggak akan kemudian menjadi orang-orang yang sombong. Nabi itu mengingatkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada kesombongan walaupun sedikit. Kenapa? Karena Allah yang Maha Agung di sana itu melihat kita itu fuqara, orang-orang fakir, orang-orang sepele, kecil. Ya, kita di nopo terus kalian orang-orang tolol. Makanya ya terus rame tau, makanya artinya nek orang tuh bisa mendudukkan posisi aku ki jadi pejabat, jadi amati wong, tidak ada wong kan. Jadi ini ya harusnya kemudian menjaga omongan. Oh coba pejabat tuh Kiai Gus kemarin itu muni goblok ya rame ya gitu. Makanya dengan mumpung dereng dadi wali kota gitu. Mengajar akhlak yang baik gitu. Ngomong goblok. Lah nggih pramila. Kamu belajar akhlak yang baik dulu gitu loh. Masa karo pokok ngono. Nggih, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih yang jarah ya salah. Tapi sing jarah ki ya salah juga gitu. Makanya yang terbaik itu rasa diwarai dan ora kedadian gitu kan. Yang pertama tadi subhana rabbiyal azim. Kemudian dalam riwayat yang lain subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci Rabbku yang maha agung dan segala pujian hanya untuknya. Terus ini khilafiyah ya. Artinya ada pilihan, pilihan yang boleh milih gitu kan, ora usah ngopo kocone kok kuwi kurang komplit enek wa bihamdihi. Makanya saya selalu katakan ketika jenengan misal ya pun ngaji fikih dengan kitab A, kok masjid liya enek ngaji fikih kitab B, mang derek ben luwes ngono dadi wong. Karena nek dalam fikih itu memang ada perbedaan memang. Dan perbedaan yang pakai dalil ngeten iki boleh dengan kanun milih. Soal nanti nek pendek pahalane luwih sithik timbang dawa kan itu kan sing ngertos busuk lho sanes kita to. Yang kita tahu adalah kita ngikuti sunnah Nabi, Nabi bacane niki kita ikuti kan ngoten. Termasuk niku napa kemarin iftitah bacaannya kan 12. Jenengan ibu sing kendek dhewe kuwi. Padahal sing do biyangan kan enten gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan dua tadi subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Niku menurut hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud serta Ibnu Majah disunahkan idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim salasa marrat. Disunahkan untuk dibaca 3 kali. Sing niku wau subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lah, tapi ada juga bacaan yang lain diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami, wa bihamdika dan semua pujian hanya untuk Engkau. Allahumma firli ya Allah ampunilah aku. Lah nek niki dibaca 1 kali mawon. Cuman enten cumane. Nek imame ling rukuk suwe banget, ya jenengan dalam sholat niku ndak boleh meneng tok. Jenengan harus boleh mengulangi bacaan yang jenengan baca tadi. Termasuk jenengan subhana rabbiyal azim sudah 3 kali kok imame randang ngadeg-ngadeg. Ya jenengan tambah mawon dadi 5 dadi 7 angsal. Kok wis 70 orang ngadeg kan iku mang gawil barangkali mati imam. Lho tenan sosok ya neng imam sedo pas nopo ngoten kan. Nah bacaan yang lain enten juga subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Niku nggih angsal. Niku dibaca sekali saja. Nah kembali lagi kok imame suwi tambah mulai kali kok imame tesih rukuk tambah mulai tunggal mulai kados 3. Kamilo nggih dalam sholat niku ndak bisa atau ndak boleh tahu saya jenengan niku mendel mawon. Misal nggih imame kan sholat sir to, imame
kok randang rukuk lah jenengan maca Al-Fatihah pun, amin pun, Anas pun, kok imamnya randang rukuk ya tambahin Al-Falaq. Al-Falaq pun kok randang rukuk tambahi Al-Ikhlas, tambahi pokoknya tambahi terus. Ora paling mas kecuali Al-Ikhlas 10 ahad harus dibalen-baleni ping bola-bali ngono nopo. Pokoknya ndak boleh diem tok. Setahu saya. Dah niku riyen tentang rukuk. Terus Allahu Akbar, terus niki tangannya ditaruh di dengkul, bukan di ros-rosan, di dares tadi, taruh di dengkul dengan jari yang dibuka, rodok di remet kesite gitu kan, seolah-olah dengan gocekan dengkul. Oke, boten diduke, terus punggungnya rata. Kepalanya ndak boleh ditepuk ngeten, juga ndak boleh didangak kayak ngeten. Jadi harus dicek nonton. Dah, ada yang mau nanya enggak? Nah, enggak ada, saya pulang. Monggo, Pak. Dalam rukuk, kayak bangunnya Allah Akbar, tapi kalau dari rukuk bangun diri Pak, berbeda sendiri sambil Allah melakukan itu. Oke, siap. Den. Kayaknya bisa yang katakan. Enggak. Banyak enggak? Ye. Terus ngeten, yang namanya ibadah. Jadi dalam Islam niku kita diciptakan untuk ibadah. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah dalam makna besar. Ibnu Taimiyah yang mengatakan semua hal yang mbok lakukan niatnya lillahi ta'ala dan amal itu dicintai Allah dan Rasulnya, maka itu masuk ibadah dalam bentuk perbuatan, ucapan ataupun urusan hati. Nah, sehingga jenengan jane kerja niku nek niate lillahi ta'ala terus kerjane halal ibadah niku hitungane. Jenengan kedah putra-putrane sekolah, kuliah niku nggih sami ibadah. Nah, tapi kemudian dibagi dua, ada ibadah mahdhah, ibadah ghairul mahdhah. Ibadah mahdhah niku ritual yang ada ketentuannya kata sholat, puasa, haji, umroh. Ghairul mahdhah niku sisone kerja. Nah, ini yang kemudian disebut juga dengan muamalah. Nah, kaidahnya dalam ibadah mahdhah ini adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim ila madalla dalil ala wujubiha. Ibadah ini tidak boleh dikerjakan kalau tidak ada perintahnya. Di ibadah mahdhah. Nek ghairu mahdhah semuanya boleh kecuali ada larangannya. Bedanya di situ. Sehingga sifat dari ibadah mahdhah niki, salat dan seterusnya adalah taufiqiyah. Taufiqiyah niku berarti kantun derek. Sing diderek sinten? Kanjeng Nabi. Lah ben iso nderek Nabi pripun? Majelis ilmu, ngaji ngeten iki. Nah, pertanyaan jenengan, kok ucapane bar rukuk pas ngadeg sami Allahu liman hamidah. Nah, kembali ke sifat ibadah mahdhah tadi, taufiqiyah kantun derek. Nah, Nabi ini nyontoni ngoten ya kita nderek. Terus ditekoki meneh, lah ngopo kok dadak ngono? Maksudnya kok dadak sami Allahu liman hamidah? Ya kula jawab boten ngertos. Niku sami kados enten satu majelis niku enten piyai niku ajeng minggah kaji. Nah, tanglet. Kula beberapa kali baca kitab fikih haji niku. Nah, cuman pertanyaan iki ora enek ning kitab fikih. Kula nganti kaget pertanyaan niku saestu. Meh mirip kados jenengan pertanyaane. Jadi ten haji niku ada haji tamattu, haji ifrad sama haji qiron gitu kan. Nah, kemudian nek suruh jelaskan ini penak saya tahu niku fikih banyak kitabnya bahas itu. Lah, pertanyaannya Bapak ini pertanyaannya kenapa kok ada 3 haji ini, sejarahnya gimana? Wong Nabi itu haji cuma sekali dan hajinya tamattu kok ndak ada enek ifrad karo qiron. Kan jelasnya sejarah proses terjadinya ini. Saya itu delalah dengan kitab fikih niku ndak pernah dibahas gitu. Ya kula sanjang ngapunten lho Pak, kula mboten ngertos. Malah disauri, masa Ustaz ra ngerti. Artinya memang gini, kalau kita bahas fikih ya tata caranya gitu. Kalau kita bahas sejarah gitu, berarti prosesnya. Dan delalah gitu. Yang kita bahas adalah fikih, hampir-hampir enggak dijelaskan kenapanya ini. Konten. Nah, maka gitu, dalam bab kemarin tadi malam itu saya jelaskan tentang Istiqlal, Bulughul Maram dalam bab jenengan ngangge sendal sepatu. Niku nek misal nggih, misal jenengan ajeng safar, misal ten Solo ten Muara Enim misal atau ten Palembang numpak bis atau santri kula niku ten mriko ten daerah Sumatera Utara telung dina terus. Nah,
jenengan nek misal nitih bis gitu kan jenengan tetep kudu sholat toh. Nah, sholatnya ya nek sopire wong taat ya mandek ning masjid, nek ora ya bablas to jenengan gelem ra gelem nggih salate ten bis. Lah wudune ten pundi? Wudune nek selama ada air di toiletnya jenengan ngangge air niku to. Tapi nek mboten enten baru ngangge tayamum. Jadi jangan lari ke tayamum nek masih ada air nggih. Nah, tapi kan ketika jenengan mau wudu di toiletnya itu toiletnya kan kecil toilet bis niku. Terus banyune yo sekedhik gitu kan. Nah, maka ada kemudahan dalam fikih yaitu nopo? Jenengan nek ngangge sepatu ndak usah dicopot sepatune. Iso dilap, misalnya ini sepatu nggih, bisa dilap atasnya, boten bawahi gitu kan. Atasnya boten bawahi. Nah, caranya gimana? Jenengan sebelum pakai sepatu itu, jenengan wudu dulu komplit, gitu. Nah, begitu sudah kompletan, nah baru sepatunya niku tinggi. Dengan catatan sepatunya niku sudah jenengan pastikan bersih dari najis. Nah, nanti dalam perjalanan ini jenengan naik bis niku jenengan pun suci. Arep sholat tuh rasa cepet sepatu, tinggal sholat mau. Kok saat derenge sholat ngentut, terus ajeng wudu, jenengan wudu biasa. Begitu sampai di urusan kaki dengan lap mawon niki sepatu ini bagian atas. Nah, hadis ini disampaikan ke orang Syiah ora trimo. Mosok ngono, memper sing dilap ngisor ora dhuwur. Padahal hadis tentang ngelap sepatu niku di atas niku sak pirang-pirang. Hadisnya banyak ini. Banyak. Bahkan sampai dijelaskan nek safar itu maksimal bisa dipakai kayak gitu 3 hari, nek mboten safar alias mungkin niku sehari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saking dableke wong Syiah niku sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri niku anyel. Nah, gandeng anyel sampai ditulislah dalam kitab akidah. Jadi urusan fikih dilebokke ten akidah. Bahwasanya orang yang tidak mengimani hadis tentang mengusap sepatu di atas ini itu termasuk wong sing akidahe cacat gitu kan. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan jenengan tadi? Bahwasanya nggih dalam Islam nggih sebelum sampai kita bisa menjawab iki kenopo, maka kita terima dulu dalilnya. Begitu kita terima dalilnya kita terapkan. Nah, nanti barangkali sambil berjalan ya jenengan ketemu sing luwih pinter iso jelaske kenapa kok jawabane itu. Nah, makanya nanti dalam kitab Minhajul Muslim itu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi niku nek jelaske sesuatu khususnya bab akidah niku selalu yang diajukan dalil nakli dulu baru dalil akli. Dalil nakli niku napa Quran kali hadis, dalil akli niku akal. Mboten diwalik. Karena nek akal dulu, engko kadang banyak orang belum bisa nangkep. Poinnya intinya saya tidak tahu nek ditanya kenapa, maka saya jelaskan ibadah kita adalah mahdoh dalam hal ini salat. Maka itu masuk kategori taufikiyah. Taufikiyah niku tegese kantun derek. Nah, mudah-mudahan nanti nek jenengan ketemu kepanggih kali Ustadz yang mungkin lebih pinter, insyaallah bisa menjawab ya alhamdulillah. Tapi nek mungkin jawabannya aneh-aneh ya hati-hati karena memang belum buka beberapa kitab niku hampir-hampir benda ada penjelasannya kenapanya nih. Katen bobo nggih. Mungkin nek kirang puas nomor pun enten kantun di WA. Pokoke emang kirim pertanyaan sak oke mengke kula jawab. Pun enten meleh. Tis. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah.